Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian 70 keluaran wanita. Dan kita masih berada di poin ke-62. Tidak berbekal dengan ketaatan sebagai wanita. Semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka dengan tidak mengenal Al-Quran. Kecuali pada bulan Ramadan. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan bagaimana dia menjadi cahaya dan petunjuk serta obat bagi orang-orang beriman. Kemudian juga dikatakan sebagian dari mereka tidak mengenal sholat witir dan sholat duha. Serta tidak memelihara sholat-sholat sunnah rawatib. Oleh karena itu teman-teman sekalian dari sini saya memperlebar sayap bahasan kita atau melebarkan sayap kita dengan membahas buku yang saya rekomendasikan yang lalu yaitu sifat sholat sunnah Nabi, ya. Kemudian keutamaan waktu dan tata cara sholat tahajud, kemudian tuntunan lekap sholat duha. Ya. Ini kurang lebih buku yang saya rekomendasikan dan kita akan bahas buku yang ini karena global mencakup semuanya. Dan saya sarankan teman-teman, karena ini juga bukan tulisan kami tentunya ya. Dan bukan juga penerbit punya kami. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan di sini unsur keuntungan duniawi. Saya murni memberikan saran buku-buku ini Anda beli dan Anda sebarluaskan. Anda sebarluaskan dan ini kesempatan emas Anda mendapatkan pahala karena untuk menyusun buku walaupun kecil seperti ini itu luar biasa ya, butuh waktu, butuh ilmu ya, bukan hal yang ringan gitu ya. Maka kita sebaiknya menunggangi tulisan para ulama yang memang sudah menulis ya. Karena 3 buku ini sebenarnya orangnya sama penulisnya, Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah, beliau meninggal beberapa tahun yang lalu ya. Dan ini buku-buku yang sangat besar manfaatnya dan harganya juga sangat murah. Anda bisa beli, Anda sebarluaskan. Sebagaimana nanti Anda akan lihat, saya akan bedah buku ini insya Allah. Saya tidak tahu pada pertemuan ini bisa habis atau tidak gitu. Karena padatnya bahasan walaupun dia buku kecil ya. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian tentang sholat-sholat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan harapan utamanya adalah mengerucut Anda sebagai muslimah yang merupakan target utama bahasan kitab kita ini, menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah ini. Ya, kita secara khusus kita bahas tentang masalah sholat sunnah, tentu banyak yang lainnya. Seperti zikir, seperti puasa, ya, berdoa dan seterusnya ya. Tapi di sini kita bahas tentang masalah sholat sunnah. Dan secara umum tentu seluruh yang mengikuti acara kita baik laki-laki ataupun perempuan itu kita harapkan tentunya juga bisa mengambil manfaat di sini. Sebelum kita mulai insya Allah saya mengajak teman-teman di YouTube agar subscribe, jangan lupa memberikan dukungan terhadap channel kita ini agar sama-sama kita bisa mendapatkan manfaat pahala tentunya karena bertawun atau bekerjasama dalam kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Saling mendukung kalian dalam ketakwaan dan juga kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan pernah kalian bekerjasama dalam maksiat dan juga pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya. Maka perlu mendukung channel-channel kebaikan dan kita harap kita salah satunya, dan saya juga berharap teman-teman mendukung semua channel-channel dakwah yang baik, yang positif supaya Anda juga panen pahalanya. Saya pun ikut panen pahala kalau Anda memberikan dukungannya. Jangan lupa selalu subscribe, jangan juga lupa like, dan juga jangan lupa loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. Teman-teman juga di Instagram dan Facebook selalu follow dan sebarluaskan insya Allah. Baik, kalau Anda sudah miliki buku ini alhamdulillah, kalau Anda belum miliki Anda bisa mencari tahu dan membelinya. Ini akan kita bedah insya Allah. Di halaman bahasan pertama, di bab 1 disebutkan sholat sunnah atau dalam kurung sholatut tatawwu'. Yang pertama di poin A di bab 1 ini adalah definisi. Secara bahasa, setiap tambahan yang baik disebut dengan tatawwu'. Setiap ada sesuatu yang ditambah dalam bahasa Arab, secara etimologi adalah disilakan dengan tatawwu'. Sedangkan menurut istilah atau ya, syar'i, atau terminologi tepatnya, tatawwu adalah perbuatan secara sukarela yang dilakukan seorang muslim akan sesuatu yang bukan fardu atau bukan kewajiban. Ya. Ini sebagaimana diambil dari Lisanul Arab
Kamus Lisanul Arab di jilid 8 halaman 248. Poin B tentang keutamaan. Ya. Keutamaannya menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Ini keutamaan yang pertama di poin B. Keutamaan tentang sholat sunnah kalau Anda kerjakan. Dia akan menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Kurang khusyuk, kurang rakaat dan seterusnya. Tapi tentu tidak disengaja ya. Maka itu insya Allah akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Berdasarkan hadis seorang sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu secara marfu, beliau mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu." Awal yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Kalau dia telah menyempurnakan gerakannya, bacaannya segala macam, dicatatkan baginya pahala lengkap. Wa in lam yakun atammaha, qala Allah azza wa jalla li malaikatihi. Kalau dia belum menyempurnakannya karena kurang khusyuk, lupa rakaat dan seterusnya, maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman kepada para malaikatnya, "Unduru hal tajiduna li 'abdin min tatawwu'in fatukmiluna biha fariidatah." Fatukmiluna biha fariidatah. Lihatlah amal-amal sunnah hambaku ini. Atau sholat-sholat sunnahnya agar kalian bisa menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya itu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864 dan 866. Juga Ibnu Majah nomor 1425. Ahmad juga menyebutkan di jilid 4 halaman 65 dan halaman 103. Juga jilid 5 halaman 377. Yang kedua, jadi yang pertama itu ya, kalau ada sholat-sholat wajibnya Bapak Ibu sekalian yang bukan bolong di sini, maksudnya ada kekurangannya. Karena orang tinggalkan secara sengaja itu berbeda. Ya. Di sini kalau ada punya kekurangan biasa orang mengkhayal, kurang khusyuk. Ada yang dia lupa, nah itu semua bisa disempurnakan dengan sholat-sholat sunnahnya. Yang kedua yang Anda bisa dapatkan kalau ada sholat sunnah, meningkatkan derajat seorang hamba dan menghapuskan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, "Alaika bikathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja, wa hatta anka biha al-khati'ah." Perbanyaklah sujud, maksudnya sholat-sholat sunnah. Ya. Karena tidaklah engkau sujud karena Allah satu kali saja. Sementara satu rakaat ada 2 kali sujud. Melainkan Allah akan mengangkatmu 1 derajat dan menghapuskan darimu 1 kesalahan. Diriwayatkan Imam Muslim nomor 488. Jadi ini manfaat yang kedua ya. Artinya kalau Anda sering kerjakan maka diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Di dunia maupun di akhirat tentunya. Dan juga dibersihkan dosa-dosa. Yang ketiga manfaat kalau Anda mengerjakan sholat sunnah adalah salah satu penyebab masuk surga dan bersama dengan Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 489. Yang keempat, menyebabkan kecintaan Allah kepada hambanya. Sebagaimana dinukil dalam sebuah hadis Bukhari nomor 6502. Salah satu potongan hadisnya adalah wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi poin keempat, meraih cintanya Allah. Dan Allah kalau sudah mencintai kita, sebagaimana lanjutan hadis ini dikatakan, kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku akan menjaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Tangannya yang digunakan untuk menjamak, kaki yang digunakan untuk melangkah. Yang kelima Anda dapatkan adalah kalau Anda sholat sunnah menambah rasa syukur seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ketika beliau Nabi SAW ditanya mengapa memperbanyak sholat sunnah. Ya. Nabi SAW sholat malam sampai kaki beliau pecah-pecah. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda melakukan ini?" Karena lamanya berdiri sampai tumitnya itu pecah-pecah. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah Anda kerjakan ini sementara sudah diampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang? Nanti tidak ada kesalahan Anda bawa di akhirat." Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini disebutkan
dalam riwayat Imam Muslim jilid 6 halaman 255. Poin C-nya itu setelah keutamaan, dan ini hal yang paling positif ya. Setiap kali Bapak Ibu ingin mengerjakan sebuah ibadah, Bapak Ibu cari tahu tentang janji Allah di ibadah itu. Ya. Dapat apa supaya Bapak Ibu bisa ya mengetahui ternyata saya kalau sholat sunnah saya dapat balasan ini, seperti itulah ya. Selanjutnya poin C-nya ya, masih di bab yang pertama ya tentang sholat sunnah. Tadi poin A-nya definisi, poin B-nya adalah keutamaan, dan poin C-nya beberapa hukum seputar sholat sunnah. Yang pertama di poin C ini, sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk meskipun ia mampu berdiri. Ini beberapa hukum berhubungan dengan sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu ya, dalam sholat duha, dalam sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, boleh duduk walaupun Bapak Ibu tidak ada udzur. Kalau sholat wajib kan tidak bisa. Boleh duduk kalau punya udzur, ya, tidak bisa berdiri lagi, sakit, kakinya patah dan segala macam. An-Nawawi berkata, ini merupakan ijma' atau kesepakatan ulama. Dibolehkan melakukan sebagian sholat sunnah sambil berdiri dan sebagian lagi sambil duduk. Ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha mengenai sholat Nabi SAW di malam hari. Hadis riwayat Muslim nomor 730, Bukhari nomor 118 dan 119. Ini hukum yang berhubungan dengan sholat sunnah, gitu kan? Tapi perlu diketahui, kalau Anda sholat duduk, walaupun Anda tidak punya udzur di sholat sunnah ya, maka Anda akan dapatkan setengah pahala saja. Jadi lebih baik berdiri. Tapi sah sholatnya orang duduk. Itu di poin kedua disebutkan, ya maksudnya bagian kedua dari poin C tadi, sholat sunnah seseorang sambil duduk pahalanya setengah dari pahala orang yang melakukannya sambil berdiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholah. Sholat sunnah seseorang sambil duduk adalah setengah dari sholat berdiri itu. Hadis riwayat Muslim nomor 735. Poin ketiga atau bahasan yang ketiga seputar masalah sholat sunnah, yaitu bagi orang yang sholat sunnah sambil duduk, dianjurkan untuk duduk sila di tempat yang semestinya ia berdiri. Maksudnya dia duduk di tempat yang dia berdiri. Kemudian yang keempat, Syekh bin Baz berkata, sholat beliau SAW di malam hari ada 4 cara. Seringnya beliau sholat sambil berdiri. Beliau sholat sambil duduk dan rukuk pun sambil duduk. Ketika membaca Al-Fatihah dan surah Al-Quran beliau duduk. Dan ketika bacaannya tersisa sedikit, maka beliau berdiri dan rukuk sambil berdiri. Dan beliau juga sholat sambil duduk, demikian pula rukuknya beliau lakukan sambil duduk. Nah, jadi ini Syekh bin Baz rahimahullah menitik beratkan di poin C tadi ini tentang masalah hukum-hukum seputar sholat sunnah. Ya. Setelah kita bahas tadi poin pertamanya sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk. Poin keduanya di poin C ini ya, yaitu orang yang duduk setengah pahala orang yang berdiri. Di poin ketiganya bagi orang yang sholat sunnah duduk dianjurkan untuk duduk di tempat yang semestinya ia berdiri. Kemudian yang keempat adalah perkataan Syekh bin Baz yang menjelaskan tentang sholat sunnah Nabi SAW di malam hari terbagi jadi 4. Jadi Nabi pernah kerjakan semua cara ini. Yang pertama di poin keempat adalah seringnya beliau sholat sambil berdiri. Ini yang paling sering beliau lakukan. Kemudian yang kedua beliau sholat sambil duduk dan rukuk pun sambil duduk. Dan ini kemungkinan besar terjadi di akhir-akhir hidup beliau SAW pada saat sudah masuk ke masa tua ya. Kemudian yang ketiga, ketika membaca Al-Fatihah dan surah dari Al-Quran beliau duduk. Dan ketika bacanya tersisa sedikit maka beliau berdiri rukuk sambil berdiri. Biasa ada orang kalau teman-teman lihat dia taruh kursi di saf. Sementara imam baca dia duduk dulu. Atau dia baca dia duduk dulu. Pada saat dia sudah mau rukuk dia berdiri kemudian dia rukuk sambil berdiri ya. Ini dibolehkan karena Nabi SAW pernah lakukan. Yang keempat beliau sholat sambil duduk. Demikian pula rukuknya. Beliau lakukan sambil duduk. Nah ini poin saya baca di sini, poin keempat ini
mirip dengan poin kedua ya. Beliau sholat sambil duduk dan ruku ya. Baik, ini bahasan di poin keempat. Ada kurang lebih 4 poin juga di dalamnya tentang tata cara sholat Nabi SAW. Poin yang kelima, bahasan yang kelima maksudnya di poin C ini, adalah sah melakukan sholat sunnah di kendaraan ketika safar, bus, ya, pesawat, baik di atas binatang, kapal terbang, mobil, perahu, dan alat-alat transportasi lainnya. Ini kalau sholat sunnah. Secara mutlak boleh. Secara mutlak. Sholat sunnah ya. Adapun sholat fardu, maka tidak boleh tidak. Seseorang harus turun terlebih dahulu dari kendaraannya, terkecuali jika tidak mampu. Ini berdasarkan hadits Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu yang berkata, aku melihat Nabi SAW sholat di atas kendaraannya kemana saja kendaraannya menghadap. Dalam satu lafaz, dan Rasulullah SAW tidak melakukannya pada dalam sholat fardu. Yang benar kata beliau, dalam safar tidak boleh mengqasar sholat pun. Dalam safar yang tidak boleh mengqasar sholat pun, hal itu diperbolehkan. Dan ini dipegang oleh mayoritas ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 115 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ya, yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah, sungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Imam At-Tabari rahimahullah memperkuat bahwa ayat ini masuk ke dalamnya sholat sunnah dalam perjalanan, kemana saja kendaraannya menghadap. Jadi intinya teman-teman, di poin kelima ini, kalau anda lagi sholat sunnah, boleh sholat di atas kendaraan secara umum. Sholat duha, sholat malam, dan seterusnya. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Seperti misalnya pesawat. Pesawat gak mungkin dia transit atau dia landing. Kemudian kita sholat dulu baru kita naik lagi. Gitu. Maka anda boleh sholat di atas itu. Atau anda naik kereta api, lintas negara, lintas kota cukup jauh ya. Maka itu juga sama. Dia tidak berhenti. Anda juga sholat sambil duduk saja. Ya. Kecuali kalau anda punya kendaraan pribadi, anda bisa mampir, itu berbeda. Anda harusnya mampir. Permasalahan yang keenam adalah sholat sunnah dapat dilakukan di masjid, di rumah, dan di setiap tempat yang suci seperti gurun pasir dan selain itu. Akan tetapi yang paling utama adalah di rumah. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, disebutkan dalamnya, fa inna afdhala salatil mar'i fi baiti illa salatal maktubah. Sesungguhnya sholat sunnah yang paling utama adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Ini diambil gambarnya dari hadis Bukhari nomor 731 dan Muslim 781. Ya. Jadi di sini boleh mengerjakan sholat sunnah di mana saja, di rumah, di masjid dan seterusnya. Kecuali untuk sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah seperti tarawih, maka yang lebih utama adalah di masjid. Tapi kalau kayak sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tetap lebih afdal seseorang kerjakan di rumahnya. Masalah yang ketujuh, sholat sunnah yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus menerus. Jadi bukan cuma sehari duha dan setelah itu setahun tidak duha, baru tahun depan duha lagi misalnya. Atau tahajud sekali kemudian dia berhenti sekian bulan baru dia sholat tahajud lagi nantinya. Tapi yang Allah cintai adalah yang rutin walaupun jumlahnya sedikit. Hal itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di dalamnya, wa anna habbal amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus menerus sekalipun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6464 dan 6467 serta Muslim 2818. Yang kedelapan, diperbolehkan melakukan sholat sunnah sewaktu-waktu dengan berjamaah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menceritakan sholat Nabi SAW disebutkan di dalamnya, anna Nabi SAW qama minal lail qala faqumtu ila jambih. Nabi SAW berdiri sholat malam dan Ibnu Abbas berkata, dan aku berdiri jadi makmum di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari 992 dan juga Muslim nomor 763. Hadis ini menerangkan bolehnya berjamaah pada sholat sunnah selain tarawih di bulan Ramadan. Akan tetapi tidak boleh dilaksanakan secara rutin. Karena Nabi SAW lebih sering melakukannya sendirinya. Ya, jadi ini yang berhubungan dengan masalah
Bab pertama ya, berhubungan dengan sholat-sholat tatawwu. Sholat-sholat tatawwu.